niki indek Saraswati talar Pagarwesi lan Purnama kaulu puniki. Nah res pemargin sakat kadi mangke puniki sampun memargi tamu pemargin upacara ya diastur sampun indek pemargin upacara puniki minat puniki madya saking mawon sane munggah utamu puniki wantah manah lascarya lan serada puniki tulus kalau dengan yang yade termasuk serada puniki adalah keyakinan niki manjut dari Yajurwida serada yang Satyam Arnoti dengan keyakinan orang bisa mencapai tujuan. Niki salah satu sebagai bukti nyata terhadap beliau hari ini kita laksanakan piodari Purnama kaulu niki. Rares perainan puniki hari raya Pagarwesi puniki ketah kisah masyarakat ngerawasan puniki Pagarwesi puniki berasal dari dua kata pagar dan wesi. Nah saking mawon yang manuk di lontar sundari kami nah puniki wantah pemujaan ide bekasi manifestasi beliau sebagai yang paramesti guru. Nah raris memiliki disebut dengan siwa. Kenapa kok tidak langsung kepada Tuhan? Kenapa tidak yang widi? Tetapi pemujaan kepada Dewa Siwa manifestasi beliau sebagai yang paramesti guru. Siwa itu adalah sifatnya pelebur. Dalam konsep Trimurti, Brahma Wisnu Siwa, Brahma pencipta, Wisnu pemelihara, dan Siwa itu adalah pelebur. Nah, lalu hubungannya sekarang Siwa dalam manifestasi kepada yang paramesti guru, karena di hari raya Pagarwesi ini sebenarnya adalah memuliakan sang guru. Memuliakan guru. Guru itu siapa? Salah satu di sini Rekator Camat adalah guru siswi. Nah, kalau kita mengkaji dalam catur guru, itu ada guru Rupake, kemudian ada guru Swadhyaya, Desanya Widi, kemudian ada wisisi pengajian. Nah, namun di sini adalah Rekator Camat itu guru wisisi. Nah, terus hubungannya dengan Siwa apa? Hubungannya dengan Saraswati. Saraswati itulah ilmu pengetahuan. Jadi yang wajib yang memberikan tuntunan kepada siswa kepada umat ini adalah seorang guru. Nah, lalu hubungannya dengan Siwa, pelebur. Apa yang dilebur? Hubungannya dengan pengetahuan dengan guru adalah fungsi daripada guru itu melebur dari awidya menjadi widya. Jadi melebur yang tidak tahu, kegelapan menjadi penerangan. Ya. Secara filosofis, sekali ketika kita berhadapan dengan Pak Camat, antara bawahan dengan Pak Camat, ketika Pak Camat memberikan pemahaman, bawahannya dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, peleburan. Dari yang kurang paham tentang program, setelah diberikan pemahaman oleh Pak Camat menjadi paham. Jadi guru wisisi di sini, ya salah satunya adalah Pak Camat itu sendiri. Jadi kita meyakini, memuliakan dari Pak Camat bahwa Pak Camat ini adalah perwakilan daripada yang disebut dengan guru wisisi. Jadi inilah hubungannya, bahwa ilmu pengetahuan ini adalah sebagai pelebur. Jadi yang melebur itu adalah seorang guru. Guru tanpa pengetahuan tidak bisa. Artinya Pagarwesi, mari kita pagari dengan pengetahuan itu sendiri. Tanpa pengetahuan ini kita tidak bisa apa-apa. Jadi dengan pengetahuan inilah bisa menjadikan camat ini, mohon maaf, kinerja camat ini akan menjadi baik karena pengetahuan. Tanpa pengetahuan tidak bisa. Nah ini jelas dalam konteks lingkup daripada siklus daripada upacara Saraswati kemudian Pagarwesi. Jadi hubungannya Siwa itu adalah sebagai pelebur. Nah kalau saya hubungkan, banyak sekali masyarakat yang kurang paham, yang tidak memahami ketika piodalan di salah satu pura Kayangan 3, ketika di pura dalam baru banyak yang sembahyang. Alasannya apa? Takut, karena pura dalam pelebur. Itu sering terjadi dan itu di kota banyak kejadian. Yang tanya, oh kenapa di Pura Segara kok sedikit datang, oh Pura Baliagung sedikit, tapi justru kalau di pura dalam takut dia, takut dengan kematian. Lalu tugas Dewa Siwa adalah pelebur. Siapakah yang dilebur? Yang dileburlah yang patut dilebur.
Ya, siapa yang dilebur? Yang patut dilebur. Artinya yang sudah patut dilebur, kalau belum saatnya belum dilebur, nggak bisa dilebur. Contoh, orang tabrakan, kakinya patah, lima patah, operasi otak, masih hidup, karena dia belum saatnya dilebur. Mari besar ngajak makan, dengan itu yang meninggal, karena sudah saatnya dilebur. Makanya dalam ceritanya Jayaprana jelas dikatakan, ketika Layon Jayaprana mau turun ke lapangan ke namanya Kedruk Primun, Layon Sari sedih, beli sampunang pun beli luas Kedruk Primun, yang beli luas Kedruk Primun sinah beli lakar mati. Jawabannya Jayaprana, Adi, ya dia tuh beli ada di rumah Megedong Batu, amun bendesnya beli ngalahin pasti ngalahin. Ya dia tuh beli ada di medan perang, amun beli konden desnya ngalahin, beli konden desnya ngalahin. Jadi yang patut. Artinya apa? Kita pahami bahwa sebagai umat Hindu jangan takut dengan yang namanya kematian. Karena dalam konsep Trikono, lahir, hidup, mati itu pasti. Lahir kita sudah, hidup kita sudah, hanya menunggu kematian. Dan itu saja, tidak saja pada makhluk hidup, organisasi pun seperti itu. Saya pernah bicara dengan almarhum Bapak Guntur ketika saya masih di Mekar dengan Pak Sudane, Pak Sade almarhum. Saya ngomong, Pak, Topeng ini akan mati, Pak. Marah Pak Guntur. Loh kok bikin begitu? Iya, karena tidak terlepas daripada Trikono, lahir, hidup, mati. Organisasi pun begitu. Dulu drama Gong Puspanom Banyuning lahir, hidup sampai ke Lombok, sekarang mati. Topeng Carangsari lahir, hidup, mati. Drama Gong Sanjay Bima lahir, hidup, mati. Nah, cuma kematian ini jangan sampai dalam organisasi karena keuangan, karena wanita, karena tahta. Tapi kalau kematian, mungkin pemainnya sudah meninggal, pemainnya sudah tidak bisa jalan, itu wajar, alami. Jadi semua ini akan dilebur. Nah, itu pengetahuan. Jadi dengan kita mengetahui pengetahuan itu, kita tidak merasa takut. Kita menjalani kehidupan ini dengan baik. Nah, lalu hubungannya sekarang dengan kebetulan ini adalah Pada Rosinadi pas Purnama Kawulung. Nah, Bapak Ibu Sarang Sabi sampun bersaksi melihat langsung ada angin besar, angin puting beliung. Karena peralihan sasih Bapak Ibu ada dua. Dalam bukunya Sudewani, karangan daripada Pak Bapak Putra, itu peralihan sasih ada dua. Dari sasih ke-6 sampai ke sana itu adalah Bunte Yatnya. Dari kedasa sampai ke 5 itulah Dewa Yatnya. Makanya ngawit kedasa itu Dewa Yatnya, puncaknya Dewa Yatnya itu adalah sasih ke-5. Makanya kalau di Banyuning itu mengambil pecaruan yang namanya desa adat Banyuning itu pecaruan kapak, ke-5 puncak Dewa Yatnya ngebakin di Kayangan Tinggi. Lalu ke-6 apa? Ke-6 itu adalah Nangluk Merana. Ibu-ibu pasti unik, kalau daun diki Nangluk Merana ada edaran dari PHDI, dari desa adat membuat yang namanya Nabi Wasan Segehan Cacahan. Itu adalah Nangluk Merana pas tilam ke-6 adalah Nangluk Merana. Kepitu ini mau budayanya, kepitu ke-8. Makanya dalam sasi kepitu, tilam kepitu lah siulang kegelapan. Kalau sudah kegelapan akan terjadi kepertengahan, tidak bisa apa-apa. Ya, kepertengahan Kawulung ngecek. Siapa yang berbuat pada saat dari ke-6 sampai ke sana adalah Panca Maha Buddha. Pertiwi apa teje bayu angkasa dari sasi ke-6 pertiwi apa bisa gempa, bisa tanah longsor, teje kebakaran di mana-mana, ya kan? Bayu angin puting beliung, semua terjadi sampai Kawulung hari ini kita saksikan langsung, buktikan langsung, ya. Dia modalan di kampus staf perguruan sekolah yang tadi karena anginnya besar tarik ini mengguyur. Itu kemarin kita dengar di Banjar Tegal Asembah itu angin sayang bayu pertiwi apa ya semua itu berada dia hanya dulu ya. Jadi begitu. Jadi Kawulung ngecek ini kan belum hujannya pernah ngecek ngecek
Jadi kesana puncaknya daripada itu. Nah, ke-9 ini, karena 9 ini adalah angka yang tertinggi. Ya, makanya 9 kali berapapun itu tetap nilainya 9. 9 kali 2 18, 1 tambah 8 lagi 9. 9 kali 4 36, 3 tambah 6 lagi 9. 9 kali 11 99, 9 tambah 9 18, 1 tambah 8 lagi 9. Ini nilai tertinggi dan angka keramat. Dan tahun ini adalah angka keramat 2025. Itu 9. Angka keramat. Makanya ada konsep Dewata Nawisandu 9. Nawa dwaru 9 lubang dalam tubuh manusia. Caksundriya 2 mata, Srotendriya 2 telinga, hidang 4, Granendriya ada 2 6, 1 bibir, Wakendriya 7, kelamin cowok cewek 1 8, andus 1 9. 9 nawa dwaru ini. Pada saat ke-9 inilah puncaknya ini ada konsep upacara Nabi penyepian irike kemargian tahun ke-1. Nah, di sana ada dilongkan kembali, dibersihkan kembali Buana Agung kelawan Buana Alit, dibersihkan semua lubang-lubang ini, dibersihkan termasuk semua Buana Agung ini dibersihkan di tahun ke-1 ring sasih 9. Kedase mulai kita menginjak kepada Dewa Yati. Nah, tapi mohon maaf, karena pemahaman daripada umat kita, ya mungkin ada yang kurang atau ada yang berobok. Kadang-kadang mohon maaf, banyak sekali yang melaksanakan upacara manusianya di luar daripada dewasa manusianya. Ini sering. Bapak Ibu boleh, Bapak Ibu dengan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan memboyong dengan dewasa, boleh. Ya. Tetapi ini karya leluhur sudah diberikan dewasa nganten ini, dewasa ngaben ini, dewasa upacara ini, Dewa Yadi ini seperti ini. Sekarang banyak yang pernah dulu workshop tentang dewasa, banyak sekali korban dewasa ketika dia memaksakan melaksanakan upacara. Ini warige. Walaupun dalam konsep Menawa Dharma Sastra ada 2 sloka 6 itu dijelaskan, Sruti seperti sila acara Atmanastuti, ya, itu Sruti Weda seperti Dharma Sastra, sila tingkah laku orang suci, penduduk daripada Sulinggih dan Sang Eka Jati atau Dwi Jati, ya. Kemudian acara tradisi 4 kelima Atmanastuti, tetapi jangan melepas daripada warga itu sendiri. Apa yang disampaikan oleh Sudawani itu karangan Bapak Putra. Jadi dari ke-6 sampai ke-9 itu adalah upacara budayanya. Kemudian dari ke-10 sampai ke-5 itu adalah medewayanya. Nah, makin bapak-bapak, ibu-ibu makin sampun ngerasain, ya. Jadi sekaranglah mulai penyakit banyak sekali, ada virus. Itu banyak sekali. Karena ini panca mahu bentuknya ini yang bergerak, gitu. Panca mahu bentuk ini. Kalau yang sampaikan dalam lontar penugrahan dalam itu memang betul. Jadi penugrahan dalam itu siwa. Siwa itu pelebur. Ada saatnya beliau yang namanya menjalankan peleburan itu. Ada saatnya. Dan ada juga penugrahannya bagaimana untuk bisa mengantisipasi itu. Ya. Coba penyakit hanya dengan upacara bisa dilaksanakan. Kalau itu diyakini itu dalam lontar. Ya, itu dalam lontar. Nah, jika kembali yang sampaikan tadi pagi tiang biasa kalau di Merajan tiang Magarosi, Galungan, Kuningan habis sembahyang menikmati prasadana. Jadi yang tulis sedikit di sana, karena ini hubungannya dengan Pagarosi dengan Saraswati. Jadi dengan mengetahui tentang ilmu pengetahuan, maka wajib umat itu menikmati hasil daripada persembahan itu. Karena kita memakan persembahan itu anugerahnya luar biasa. Justru terbalik, apabila memakan tanpa mempersembahkan dulu itu sama dengan mencuri. Jadi
malah jebos yang wenten malah jebos wenten akedik ya itu disiapnya napi luirnya kemudian cuci mulutnya kalau akedik itu hasil persembahan kita nikmati ya destun Pak Camat ampun karya lawar dolong sate gitu ya, isi juga hasil daripada persembahan ini kita nikmati bersama-sama ya nikmatan dari yang pada intinya pengetahuan itu adalah merupakan suatu kekuatan ya apapun yang mendasar buku pasti kuat dia misi buku kuat kerekam kekirim tebu misi buku mesti kuat tak video ya bahkan misi buku mesti kuat iman misi begitu ketika dasar buku mesti kuat jelas dalam Widyasa Ramayana dikatakan guna manda sang Dasarata weruh sirekang widu bagaimana sang Dasarata itu bisa memimpin dengan baik karena pengetahuan yang utama yang kedua bakti ring dewa yang ketiga tar melupeng pikir bunje ya yang keempat masih ring surga kabeh artinya sahabat ini diperlukan sekali makanya tadi ketika sebelum sembahyang sedikit bincang-bincang orang yang sukses itu tidak saja karena pintar yang terakhir itu mengasiri surga kabeh tadi mohon maaf kalau yang sampaikan Pak PJ bisa sekarang jadi itu karena apa ya itu karena mitra karena ada ikatan persaudaraan ada ikatan yang namanya pemitraan atau teman sahabat itu sendiri kepintaran itu penting terutama cerdas dan yang terpenting lagi adalah sahabat itu sendiri itu aja saking bijak sekirang habis kira-kira tidak menasihkan Risnam tidak siram untuk para pesanti Om Santi 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 Om